waktu dia masih muda, menarik, ya, mendapatkan perhatian kamu, kecintaan kamu. Tapi begitu kamu menyaksikan istrimu sudah tidak menarik, dengan mudah kamu ceraikan diri sambil mengatakan lam a'udzuhibbun. Di mana rasa rahmat di hatimu? Apakah kamu tidak terkenang kepada kebaikan-kebaikannya, kesetiaannya, kecintaannya, layanan yang diberikan untuk kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, iwan dan awat pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Aceh, di Yogyakarta, dan lain-lain tempat. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, juga Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada studio. Ini juga ada Atif Setiabudi dan Algi. Kita akan membahas apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita menikah. Nah, ini perlu ini. Jadi apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke pernikahan supaya nanti tahu rambu-rambunya ya, jadi sakinah mawadah warahmanya itu bisa tercapai. Salam Ustadz Husein, Ustadz Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti ada juga Ustadz Hamzah ya. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami nasihat-nasihat yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Husein dan lantas. Baik, Ustadz Isa sebagai pengantar bisa disampaikan. Silakan Ustadz Isa. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazam, Krisna, ikhwan akhwat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, Masya Allah, Ustadz, kita kembali mengamati kasus kekeluargaan di Indonesia, Ustadz. Mengenai, sebenarnya berangkat dari kegelisahan Al-Fagir, Ustadz, melihat kawan-kawan sepantaran Isa, kawan-kawan seumuran Isa, yang baru seusia jagung pernikahannya sudah bercerai atau berpisah dengan pasangannya karena berbagai macam sebab. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor pelanggaran komitmen dari salah satu pasangan, ada yang faktor karena mungkin komunikasi yang kurang yang dibangun antara kedua pasangan, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang menyebabkan pasangan-pasangan bercerai. Ini membuat kita saat membaca statistik barusan sama-sama kita baca bersama-sama, ada di tahun 2024 ada 400.000 lebih pasangan bercerai. Di saat yang bersamaan, pernikahan pada tahun itu ada 1.500.000. Berarti angka perceraiannya dibandingkan angka pernikahannya berada pada 30% lebih, Ustaz, kasus orang bercerai di Indonesia. Ini keadaan yang memprihatinkan, Ustaz, melihat perceraian menyebabkan beberapa masalah berikutnya, terutama masalah anaknya menjadi anak yang broken home, Ustaz. Kemudian salah seorang pasangannya menjadi, kalau perempuan ia menjadi janda, dan kemudian kalau mau untuk menikah lagi mengalami kesulitan karena statusnya janda, pun duda kalau mau menikah lagi juga mengalami kesulitan. Dan kalau perempuan ini tidak mandiri secara finansial,
juga dia menjadi berkebutuhan secara finansial dan lain sebagainya. Ini membuat kita bertanya-tanya, Ustadz, khususnya al-fakir yang belum menikah, apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita persiapkan, atau mungkin kalau ikhwan akhwat adalah orang tua daripada anak-anak yang ingin menikah sekarang, apa sih yang harus orang tua persiapkan kepada anaknya sebelum anaknya betul-betul menjalani salah satu proses kehidupan, yaitu pernikahan. Ustaz, barangkali bisa dikaji daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan baginda Nabi Muhammad SAW contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran jazakumullah khairan jazaa, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, temani oleh Atef Setiabudi Alqi dan seluruh kerabat kerja di studio, kita dapat kembali melanjutkan pertemuan kita di bawah naungan Al-Quran. Pada pagi hari ini kita insya Allah dalam beberapa waktu yang singkat akan berbicara di seputar hal yang diperlukan oleh pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Kalau kita bertanya kepada mereka-mereka yang ingin memasuki kehidupan rumah tangga, apa tujuan dari perkawinan mereka? Saya yakin sebagian besar dari mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang mengambang. Yang sebagian besar hanya berkaitan dengan materi dan kehidupan dunia. Padahal bukan itu sebenarnya yang menjadi tujuan dari perkawinan dan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dituju ya, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 21 dari surah Ar-Rum Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dari tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian, dari entitas yang sama, bukan dari makhluk asing, tapi dari asal usul yang sama Allah ciptakan pasangan kalian. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lalu Allah jelaskan tujuannya, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, baik pria maupun wanita, dalam kehidupan rumah tangga ini yang diatur oleh Allah, menemukan rasa sakinah. Kalau kita uraikan kata sakinah ini, yang diambil dari kata sakana yaskun, di samping menunjukkan apa? Arti ketenangan, lawan daripada peledakan dan pergolakan. Kita tahu bahwasannya pemuda dan pemudi, sebelum mereka berpasangan, masing-masing dikuasai oleh apa? Oleh gelora, oleh ledakan, ya, yang ada pada apa? Pada diri mereka, dan ini bersifat naluris. Artinya satu hal yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Baru setelah itu wal banin, yang ketiga wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khayl musawwam.
dihiasi bagi manusia. Hubbus syahwat, kecintaan, kesukaan pada objek-objek syahwat. Di sini hub dinisbatkan kepada objeknya. Kecintaan kepada beberapa objek syahwat. Yang pertama atau berada pada urutan pertama minan nisa. Di mana ya, setiap laki-laki dan pria yang normal dengan sendirinya mempunyai kecondongan secara naluri terhadap lawan jenis. Nah, berlaku sebaliknya, wanita pun demikian. Seorang laki-laki tidak akan sempurna hidupnya tanpa berdampingan dengan pasangannya yang akan menyempurnakan jiwanya. Wanita pun demikian. Ya. Kesempurnaannya di saat dia berpasangan dengan pasangan hidupnya, kemudian bersama-sama mereka berjalan, bekerja sama menuju tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila betul-betul mereka memahami bahwa tujuan dari perkawinan ini agar mereka betul-betul merasakan rasa sakinah, ledakan-ledakan, perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang ada pada hati seorang pria, seorang wanita, bisa apa? Bisa dibuat reda, di mana mereka betul-betul menemukan pada pasangan mereka apa-apa yang membawa ketentraman, ketenangan yang akan membantu mereka menjalankan tugas mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi litaskunu ilaiha di sini bukan hanya berlaku untuk laki-laki mendapatkan keteduhannya, sebaliknya juga wanita merasakan hal yang sama. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan rasa sakinah di hati mereka? Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa saja anugerah ini Anugerah ini tidak akan dirasakan oleh pasangan suami istri bila mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Apabila pasangan suami istri betul-betul memahami akan kewajiban mereka dan hak mereka, masing-masing menjalankan tugasnya, maka akan tumbuh di hati mereka rasa mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, pada kelanjutan dari ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dari tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian, bukan dari sesuatu yang asing, pasangan-pasangan kalian. Ini saja sudah merupakan perekat. Betul tidak? Kemudian, litaskunu ilaiha, agar kalian masing-masing merasakan rasa sakinah, ketentraman yang membuat kalian dapat betul-betul menjalankan tugas kalian dengan baik. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rahmah. Dua kata ini menunjukkan arti yang mirip walaupun berbeda. Kata rasa mawaddah ini subhanallah rasa cinta. Kedekatan di antara pria dan wanita yang membuat mereka ya, walaupun belum lama berjumpa, mungkin sebelum perkawinan ada sebagian mereka yang tidak melihat pasangan mereka. Tapi begitu mereka berumah tangga, perhatikan bagaimana pria begitu dekat dengan istrinya, bahkan membuka rahasia dirinya kepada pasangannya. Wanita juga sebaliknya, yang tadinya begitu dekat dengan ayah ibunya, ternyata subhanallah, dia merasakan kedekatan dengan suaminya yang baru dikenal, bahkan melebihi kedekatan pada ayah ibunya. Dia bisa membuka rahasia dirinya ya, di hadapan suaminya yang malu untuk diungkapkan di hadapan orang tuanya. Tanpa ada anugerah ini, tidak mungkin pasangan suami istri akan dapat betul-betul merasakan keakraban, kehangatan di antara mereka. Dan ini subhanallah tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan tidak membutuhkan pendidikan. Dia muncul ya, sebagai karunia dan kado dari Allah bagi mereka yang berpasangan. Kemudian ditambahkan lagi rahmat. Rahmat ini betul-betul menunjukkan arti yang lebih indah dan lebih luas lagi. Sebagaimana sebuah cerita, sebuah riwayat diriwayatkan bahwa seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ini
uridu an utalliqa zawji. Saya ingin berpisah, menceraikan istri saya. Sayyidina Umar bertanya, apa sebabnya? Dijawab, lam a'ud uhibbu, saya udah gak senang lagi, gak cinta lagi kepadanya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, fa'ainar rahmah. Ainar rahmah. Waktu dia masih muda, menarik, ya, mendapatkan perhatian kamu, kecintaan kamu, tapi begitu kamu menyaksikan istrimu sudah tidak menarik, dengan mudah kamu ceraikan diri sambil mengatakan lam a'ud uhibbu. Di mana rasa rahmat di hatimu? Apakah kamu tidak terkenang kepada kebaikan-kebaikannya, kesetiaannya, kecintaannya, layanan yang diberikan untuk kamu? Nah, begitu rumah tangga tidak lagi terdapat rahmat, maka rumah tangga tersebut akan berubah menjadi rumah tangga yang gersang, yang kering dan kerontang. Karena kecintaan ini mudah sekali untuk sirna. Berapa banyak laki-laki yang luar biasa sebelum menikah mengejar seorang wanita. Mimpinya, bahkan dalam kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian yang selalu menjadi sebutan wanita tersebut. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan bahagia kalau tidak mendapatkan wanita ini. Kalau saya menikah dengan wanita ini, saya tidak akan lagi menoleh kepada wanita lain. Ternyata begitu dia menikahi wanita ini, berapa lama kemudian muncul kebosanan. Muncul kebosanan. Berbeda dengan orang yang jiwanya di samping ada cinta, ada rahmat. Dia hidup bersama istrinya, melihat sikap istrinya yang baik, yang mulia, yang taat padanya, dia membuat ikatan di hatinya semakin kuat. Walaupun wanita ini telah tua renta, rasa rahmat di hatinya tidak akan pernah hilang. Bedanya mawaddah sama hub? Kata hub berarti luas. Hub bisa antara seorang hamba dengan Allah, bisa kecintaan Allah pada hambanya, kecintaan seorang ayah, ibu pada anaknya, kecintaan anak pada kedua orang tuanya, begitu juga kecintaan seorang pada temannya. Artinya hub ini mencakup arti yang luas. Tapi kalau mawaddah, biasanya kecintaan di antara pasangan, suami istri. Artinya lebih khusus lagi. Bisa lebih khusus. Bisa juga ya, digunakan ya ala sabili tajawuz di antara teman satu dengan lain. Tapi kata-kata ini lebih banyak dipergunakan untuk mengungkapkan kecintaan, ya, ikatan di antara suami dan istri. Di mana ada daya tarik ya, yang menarik dirinya kepada pasangannya, baik itu pria kepada wanita, wanita pada pria, dikatakan mawaddah. Tapi kata hub merupakan kata yang luas. Bisa dipergunakan baik di antara Allah dan hambanya, antara hamba dengan Tuhannya, antara suami dan istrinya, antara ayah, ibu dengan anak, atau sebaliknya. Jadi Akh Isa, di saat dalam kehidupan rumah tangga tidak terdapat rasa rahmat, maka keindahan rumah tangga tersebut, rasa manis dan kehangatannya akan hilang. Dan rahmat ini tidak akan tumbuh begitu saja. Harus dipupuk dan disiram. Apabila seorang laki-laki ya, selalu berbuat kebaikan pada pasangannya, ya, menghormatinya, menghargainya, rasa rahmat akan tumbuh di hati pasangannya. Begitu juga seorang wanita. Walaupun tidak terlalu cantik, tapi dia melayani suaminya dengan baik, menghormatinya, mentaatinya, menyebarkan kebaikannya, menutupi hal-hal yang tidak baik, ini akan menimbulkan rasa hormat yang melahirkan rasa rahmat di hati. Rahmat ini bukan kembali kepada kecantikan, keindahan tubuh dan fisiknya, tapi kembali kepada al-ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang berbuat kebaikan. Saya berikan contoh. Seorang ayah, pada masa kuatnya, dia kurang memberikan perhatian pada istrinya. Dia merasa dirinya kuat, kaya, lebih banyak menggunakan instruksi, aturan, walaupun secara ekonomi diberikan kecukupan pada istri maupun anak-anaknya. Tapi istri, anak kehilangan kehadiran suami. Anak kehilangan kehadiran orang tua. Begitu orang tua begitu si suami mulai tua, lemah, anak-anaknya tumbuh dewasa, ternyata hubungan anak dengan sang ayah tidak begitu dekat.
Si anak lebih dekat pada ibunya karena ibunya selalu hadir. Sedangkan ayahnya ya hanya memberikan mereka makanan, minuman, dan tempat tinggal serta kendaraan, tapi tidak pernah sama sekali hadir di hati anak-anaknya. Dengan sendiri rasa rahmat tidak akan tumbuh di hati mereka. Karena ayahnya tidak pernah memperlakukan mereka juga dengan apa? Dengan rahmat. Tapi sebaliknya ibu yang selalu hadir bersama dirinya. Dan hal ini bisa terjadi juga pada seorang ibu. Di mana ibu pada masa mudanya kurang perhatian pada anaknya, lagi banyak kumpul bersama teman-temannya. Sedangkan si anak lebih banyak berkumpul bersama ayahnya. Si anak kesian melihat ayahnya ya, yang diabaikan oleh ibunya. Subhanallah, begitu mereka masing-masing lanjut usia, ternyata si anak-anak ini lebih dekat dengan sang ayah. Peduli dan perhatian kepada ayahnya, sampai si ibu cemburu. Jadi kalau ayahnya sakit atau ayahnya mengalami sesuatu, anak tergopoh-gopoh peduli pada ayahnya. Sedangkan terhadap ibunya tidak melakukan hal yang sama. Karena si anak terhadap ibu hanya melaksanakan kewajiban, tapi kalau terhadap ayah panggilan rahmat. Jadi kalau seorang laki-laki ketika dia hidup berumah tangga tidak memperlakukan istrinya dengan ihsan, dengan cara yang ma'ruf, bagaimana mungkin rasa rahmat akan tumbuh di hati mereka? Apakah mungkin rumah tangga hanya akan kokoh kuat hanya dengan ikatan ijab, qabul, dan pernikahan? Tidak mungkin sama sekali. Allah sudah berikan kado, ya, hadiah bagi kita. Dari mulai ya, rasa sakinah Allah tawarkan untuk kita. Kemudian rasa mawaddah dan rahmat. Tinggal kita siram, kita pupuk, ya, agar dia tumbuh. Hingga kehidupan rumah tangga kita ya, betul-betul dalam keadaan kokoh kuat menghadapi badai, menghadapi guncangan. Ya. Kemudian mereka bisa bekerja sama dengan penuh kecintaan. Bukan hanya kewajiban. Bekerja sama dalam suasana yang penuh rahmat, bukan hanya sebatas kewajiban. Karena kalau hanya kewajiban, akan terasa apa? Terasa gersang. Si laki-laki menjalankan kewajibannya pada istrinya. Si wanita juga menjalankan kewajiban terhadap istrinya, tapi di hati mereka tidak terdapat rahmat. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu dengan penuh rahmat, ada kasih sayang, ada kerjasama. Si laki-laki tidak akan berhitung. Tidak akan mengatakan saya sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya melebihi kewajiban saya. Si perempuan juga tidak akan melakukan hal tersebut. Bahkan seandainya suami menjumpai istrinya dalam keadaan sakit tidak berdaya, dia tidak akan berat mengurus istrinya. Saya jumpa seorang laki-laki yang masih muda, ketika dia melahirkan 2 anak, si istri dalam keadaan sakit tidak berdaya sepanjang waktu di tempat tidur. Lalu orang mengatakan, kenapa kamu tidak menikah lagi? Dia bilang, hati saya kesian sama istri saya. Waktu dia dalam keadaan sehat, betul-betul dia selalu bersikap baik dan mulia kepada saya. Jadi dia tidak pernah mau menikah. Dia rawat istrinya bukan setahun 2 tahun. Mungkin tidak kurang dari 15-20 tahun. Sampai istrinya meninggal dunia, baru dia menikah lagi. Apa yang menahan laki-laki ini untuk tidak menikah lagi? Rasa rahmat di hatinya. Walaupun dia punya hak. Walaupun dia ada seorang wanita, istrinya mengalami kecelakaan hingga berbaring di tempat tidur tanpa daksa sama sekali. Tidak punya daya. Tapi si istri yang masih muda ini, matanya tidak menoleh ke sana kemari. Dia rawat suaminya dengan penuh kecintaan. Dia jaga dirinya, jaga kehormatannya. Didik anak-anaknya. Wanita seperti ini mulia di hadapan suaminya, mulia di hadapan anak-anaknya, dan yang lebih penting lagi, mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga tidak cukup hanya dengan kewajiban dan hak yang mengikat di antara mereka, tapi rasa mawaddah dan rahmat. Bahkan seandainya mawaddah hilang karena mereka bukan lagi muda, rahmat ini yang akan menjadi ikatan di antara mereka. Oleh karena itu tidak heran, dalam setiap pekerjaan kita, kenapa Allah perintahkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena alam raya ini, langitnya, buminya, bahkan hewan-hewan di tengah-tengah rimba, serangga-serangga, hingga sel-sel tubuh kita yang kecil, semua bekerja dengan rahmat Allah. Kalau tidak, niscaya akan membawa bencana dan dampak bagi kehidupan makhluk hidup. Tapi Allah menjaga langit dan bumi. Allah menjaga buminya, menjaga makhluk yang terdapat di permukaannya.
dengan rahmat dan kasih sayang Allah pelihara. Oleh karena itu, pasangan suami istri pertama harus tahu tujuan dari perkiraan tersebut. Untuk membuat mereka dapat betul-betul merasakan rasa sakinah. Dengan sakinah ini, ya, mereka dapat menjalankan kewajiban mereka masing-masing sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup mereka di dunia bukan kehidupan yang sia-sia. Mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi perkawinan ini sebetulnya bala bantuan bagi mereka untuk dapat mengabdikan hidup mereka di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita ini belahan jiwa laki-laki. Jadi bukan sebagai lawan, bukan sebagai pesaing, tapi wanita ini belahan jiwanya. Begitu mereka dipertemukan, jiwa yang tadinya terpisah menyatu, ya. Maka pada saat itu apabila mereka dalam ketaatan kepada Allah, bertakwa kepadanya, mereka akan dapat menjalankan betul-betul tugas mereka dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Begitu rasa rahmat mengenangi jiwa mereka, laki-laki tanpa diminta akan betul-betul perhatian dan peduli pada pasangannya. Begitu pula sebaiknya. Nah, ini yang jarang kita jumpai dalam pasangan dan kehidupan rumah tangga. Karena yang menjadi orientasi mereka bukan lagi apa? Bukan lagi tujuan hidup mereka sebagaimana yang digariskan. Kalau mereka selalu menjadikan Allah, hari akhirat yang merupakan tujuan akhir hidup mereka sebagai tujuan. Kemudian mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya. Apapun peran mereka dalam hidup ini mereka jalankan dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Begitu mereka bertakwa, maka buah-buah kebaikan akan muncul bagi mereka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian seorang laki-laki juga, seorang pria, begitu juga seorang wanita di saat mereka hidup berumah tangga. Jangan sekali-kali terbiasa fokus perhatian terhadap kekurangan masing-masing. Tapi hendaknya mereka melihat kelebihan-kelebihan dari pasangannya. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Gauli pasangan kalian dengan cara yang baik dan mulia. Kalau ada hal yang kalian tidak sukai, mungkin ya, pada apa-apa yang kalian tidak sukai tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebaikan yang amat banyak. Di poin ini ada batas toleransi nggak, Ustaz? Contohnya kalau kekurangannya adalah masalah komitmen, kan ada istilah katanya suami itu yang dilaknat Allah adalah suami yang dayus, artinya nggak cemburuan sama pasangannya. Itu ada batasannya nggak sih kita melihat kekurangan pasangan kita? Artinya kalau sampai seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang dayus, yang tidak sama sekali punya rasa cemburu dan menjaga kehormatan istrinya, di mana kehormatan istri bisa terancam oleh pria semacam ini. Maka kalau si laki-laki diberikan nasihat tetap tidak sama sekali berubah, maka kita anjurkan bagi wanita seperti ini untuk berpisah dari suaminya. Oleh karena itu orang tua di saat menyaksikan putrinya menikah dengan seorang laki-laki, ternyata terbukti dia seorang yang dayus, membawa pria-pria asing ke rumahnya tanpa batas-batas kehormatan yang bisa menjerumuskan istrinya ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, orang tua berhak memisahkan wanita ini dari suami. Atau katakan suaminya ternyata meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Padahal sholat ini merupakan tiang dari agama. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti tiang agamanya runtuh kan? Maka kalau seandainya laki-laki diberikan nasihat masih tidak jelas, tetap dia meninggalkan sholat, apalagi kalau menyombongkan diri, bisa diberikan peringatan, maka si wanita punya hak untuk menuntut berpisah dari suami. Karena di saat dia tidak sholat, dia bisa minum minuman keras, bisa berzina, bisa melakukan berbagai macam perbuatan, padahal sholat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau hatinya terhubung dengan Allah, insya Allah mudah-mudahan dia dijauhkan dari perbuatan keji. Tapi pria yang tidak sholat, bisa dibayangkan coba.
tidak ada yang membentengi dirinya. Dan dia memikul tanggung jawab ya, untuk menjadi contoh dan tauladan dalam rumah tangganya. Tapi ini perilakunya bisa berbahaya buat istrinya, berbahaya juga buat anak-anaknya. Oleh karena itu dalam masalah ini kita tidak bersikap toleransi. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki punya kelebihan, dia sholat, dia ibadah, dia taat, cuma ada kekurangan. Bisa aja kekurangan dalam bidang materi. Atau kekurangan kadang-kadang dia suka mengucapkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Ini bisa diberikan nasihat dengan baik, diingatkan. Begitu juga seorang wanita. Dia sholat, dia ibadah taat pada Allah, dia hormat pada suaminya, tapi terkadang ada kekurangan-kekurangan dari seorang wanita. Ya. Yang bisa kita toleransi. Terkadang punya disikapnya keras. Tapi di satu sisi dia taat pada Allah. Di saat dia sadar, dia kembali memperbaiki dirinya. Maka dalam hal ini laki-laki bisa memaklumi kekurangannya. Apalagi kalau si perempuan semakin tua, biasa semakin cerewet. Mudanya nggak begitu, tua semakin cerewet, semakin cemburuan. Laki-laki seharusnya apa? Dalam hal ini bisa bersabar, lihat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, kamu bisa melupakan kekurangannya. Seperti datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Umar, mengeluhkan istri yang bawel dan cerewet. Pada saat dia akan masuk ke rumah Sayyidina Umar, dia dengar ternyata apa? Istri Amirul Mukminin juga sedang marah terhadap suami. Sayyidina Umar yang keras ternyata seorang pria yang mengalah di hadapan istrinya, bukan karena takut istri, tapi dia tidak meladeni istrinya. Seharusnya seorang laki-laki kalau dia kuat, dia bersabar menghadapi juga kekurangan istrinya. Ketika laki-laki ini akan mengadu menjumpai kondisi tersebut, dia berbalik ke belakang pulang. Sayyidina Umar panggil, ditanya, ada urusan apa kamu? Dia mengatakan, saya datang kepada kamu untuk mengadukan istri saya yang panjang sekali apa? Lidahnya. Yang selalu banyak bicara. Inni ashku ilaika istitalata imra'ati alayya fawajadtu imra'atak istatalat alaika bilisani. Saya ingin mengadukan istri saya yang panjang. Ternyata saya jumpai juga hal yang sama pada apa? Pada kamu. Ini berdasarkan sebuah riwayat. Nah, yang saya ingin tekankan di sini jawaban dari Sayyidina Umar. Dia berdiam beberapa saat. Dia mengatakan saya bersabar menghadapi dirinya. Karena dia membersihkan rumah saya, mencuci pakaian saya. Kemudian juga bekerja keras untuk membuat roti buat saya dengan menggiling gandum dulu. Bukan seperti kita pada saat itu tepung kan? Atau menggunakan juga blender atau mixer enggak? Dia membuat roti buat saya. Dia melahirkan anak-anak saya. Dengan sebab dia, syahwat saya mereda. Dengan sebab ini saya bersabar. Bagaimana istri kamu? Dia mengatakan sama juga ya Amirul Mukminin. Kalau gitu kamu bersabar. Masa melihat kekurangan istri kamu, ya, kamu lupakan kebaikan-kebaikannya. Kecuali kalau kekurangan yang menyangkut agama dan kehormatan, kalau seandainya diberikan pengarahan peringatan dia tidak berubah, maka persoalannya lain. Jadi ya kisah dalam kehidupan rumah tangga ini tidak ada satupun ya pasangan suami istri yang tidak pernah mengalami cobaan dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau mereka bertakwa pada Allah, jiwa mereka juga penuh rahmat, cobaan bagaimanapun beratnya akan membuat mereka bertahan. Di tengah badai, di tengah gelombang, karena Allah bersama mereka. Tapi di saat mereka meninggalkan Allah, lupa kepadanya, persoalan kecil bisa membuat rumah tangga mereka pecah. Jadi bukan materi, bukan juga gelar, bukan juga kedudukan, bukan juga jaminan hidup yang bisa membuat rumah tangga hidup dalam keadaan harmoni, tapi satu kata, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka dibentengi oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, pada saat kita memahami tujuan kehidupan berumah tangga dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah, dari pertama waktu kita akan memilih pasangan kita pasti akan melihat apa? Nilai-nilai ini kan.
Seorang laki-laki pasti akan memilih wanita yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlak mulia dari keluarga yang baik, yang dapat membantu dirinya betul-betul untuk berjalan di atas keridhaan Allah. Laki-laki ini akan mendapatkan rasa sakinah dari pasangannya. Begitu juga si wanita juga akan mendapatkan hal yang sama. Tapi kalau laki-laki ini orientasinya materi, orientasinya kehidupan dunia, yang akan dipilih dari pasangan wanitanya bagaimana? Wanita-wanita yang sesuai dengan apa? Dia punya angan-angan, dia punya cita-cita, dia tidak berpikir tentang ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kan Nabi pernah mengatakan apa? Tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi itu biasanya kembali kepada 4 perkara. Jadi orang memilih wanita kembali kepada 4 perkara. Ini bukan anjuran Rasul, bukan. Tapi Rasul menjelaskan pada umumnya laki-laki di saat memilih pasangan ya, kembali kepada 4 sebab. Yang pertama li jamaliha, kecantikannya. Sekarang nih kecantikan begitu dominan. Kemudian wali maliha, hartanya. Dia merasa dia nggak mampu, dia ingin numpang hidup. Kemudian wali hasabiha, kembali karena statusnya, nasabnya, kedudukannya kan. Dia bisa memanfaatkan nasab, hasab, kedudukan dari pasangannya untuk kepentingan dia. Lalu Rasulullah mengatakan, fadfar bidatid din. Ini yang keempat. Fadfar, cari peruntungan kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu pada wanita yang betul-betul beragama. Bukan hanya dia sebagai seorang yang beragama Islam, tapi yang betul-betul menjalankan agama Allah. Kalau kamu yang beruntung, selamat, cari peruntunganmu bidatid din, pada wanita yang betul-betul taat beragama kepada Allah. Taribat yadak, kalau kamu tidak mau, taribat yadak, kedua tanganmu akan berlumuran tanah, artinya berlumuran kehinaan. Jadi taribat yadak ini jawaban dari apa? Jawaban dari kata kerja yang mahdhuf. Jadi fadfar biladin, cari peruntungan kamu pada wanita yang taat beragama kepada Allah. In lam taf'al dzalik, kalau kamu tidak lakukan hal tersebut, taribat yadak, kedua tanganmu akan berlumuran tanah. Ini sebagai ungkapan hina. Orang kalau kawin sama seorang wanita karena kecantikannya, dia bakal dipermainkan oleh kecantikannya. Bukan hanya dia yang suka, orang lain juga suka. Betul tidak? Kalau dia tegur, si wanita akan menyombongkan ini di hadapannya. Kalau dia kawin dengan seorang wanita karena hartanya, maka orang ini lebih rendah daripada harta yang dimiliki. Betul tidak? Si wanita akan memandang laki-laki ini apa? Lebih rendah daripada harta yang dimiliki. Dengan harta dia beli 1 suami, bisa beli juga 1000 suami. Betul tidak? Kalau dia menikah dengan seorang wanita karena pengaruh nasabnya, dia akan disepelekan, direndahkan. Masuk dalam lingkungannya juga begitu. Tapi kalau menikah dengan seorang wanita yang taat pada Allah, dia tahu kewajibannya. Dia akan hormati, akan hargai, junjung suaminya karena ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita memahami tujuan perkawinan, dan kita tahu bahwa perkawinan ini sebetulnya untuk membantu kita bertakwa kepada Allah, untuk membuat reda syahwat kita, emosi kita, menjadi seorang pemuda-pemudi yang stabil jiwanya. Dan di sana mereka menemukan rasa mawaddah, menemukan juga pelabuhan buat diri mereka, merasakan rasa rahmat. Maka pada saat tersebut mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga walaupun suka duka. Mereka akan jalani semuanya dalam suasana yang stabil. Tapi yang menyedihkan kalau orang menjalani kehidupan rumah tangga dengan angan-angan, impian-impian yang membuai dirinya, dan tidak tahu apa kewajiban masing-masing, yang ada hanya menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Maka rumah tangga seperti ini tidak akan lama kemudian dia akan runtuh dan hancur. Jadi memang perlu kita buat pertemuannya atau katakan seminar berkaitan dengan pra-pernikahan ya, untuk calon-calon pemuda-pemudi yang akan menikah berumah tangga, agar betul-betul dari pertama di saat dia ingin menentukan pilihan pasangan bagi dirinya, hendaknya dia menentukan pilihan atas dasar betul-betul ketakwaan pada Allah. Ketika saya pulang dari Mesir pada saat itu sebagai seorang yang baru tamat sekolah, ya,
Apalagi seorang yang tamat dari pendidikan agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat itu kira-kira tahun 86 itu menjadi tanda tanya. Kalau menikah dengan ustadz, bagaimana dia akan menghidupkan kamu? Berapa pendapatannya? Karena pada saat itu mah ekonomi dalam keadaan susah. Jadi saya melamar satu orang, ditolak. Nggak pernah berpacaran sebelum. Melamar, ditolak. Kedua, ditolak. Melamar yang ketiga, ditolak. Saya selalu istikharah mohon pada Allah memberikan pilihan buat saya yang terbaik. Kalau ini wanita yang cocok buat saya agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kalau tidak Allah jauhkan. Jadi pertama ditolak. Saya nggak berkecil hati. Yang kedua ditolak. Juga tidak berkecil hati. Subhanallah. Akhirnya orang perkenalkan kepada seorang wanita yang baru tamat sekolah dari Aliyah. Kita istikharah. Kemudian kita melamar. Subhanallah. Lamaran diterima. Kita nggak pernah melihat dirinya sebelum menikah. Begitu menikah baru kita menjumpai dirinya. Ternyata pilihan Allah lebih baik daripada mata kita. Kalau mata kita memilih, bisa saja dipengaruhi oleh syahwat, dipengaruhi juga oleh apa? Oleh pengaruh dari syaitan, kita memilih pilihan yang salah. Maka kita pasrahkan kepada Allah untuk memilihkan bagi kita yang terbaik. Alhamdulillah kita lalui kehidupan rumah tangga dari mulai susah, dari mulai dalam kondisi yang betul-betul berat, berjalan secara perlahan-lahan dalam keadaan ringan. Kita lalui kehidupan rumah tangga, berasa betul-betul semuanya bantuan dan pertolongan Allah. Jadi kalau kita minta pada Allah yang terbaik, Allah berikan. Tapi kalau kita terbuai oleh angan-angan saya ingin dapat seorang wanita seperti ini, dengan tolak ukur duniawi, kamu akan dapatkan sesuai dengan pilihan kamu, tapi pasti kamu akan kecewa. Jadi kepada pemuda-pemudi yang akan hidup berumah tangga, jangan sekali-kali melupakan Allah dalam menentukan pilihan pasangan Anda. Istikharah. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar memilihkan yang terbaik, agar Anda betul-betul dapat menjaga agama Anda dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan dunia Anda dan keselamatan di hari akhir dan dapat melahirkan dzurriyyah salihah thayyibah mubarakah. Dan dengan ketakwaan Allah berjanji untuk memurahkan rezeki mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kita doakan mudah-mudahan Ustaz Isa mendapatkan pasangan yang salihah, thayyibah, mubarakah yang dapat mendampingi, membantu beliau dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lahirkan juga dzurriyyatan salihatan thayyibatan mubarakah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ini dipotong dijadiin Easter nih ya. Insyaallah. Kita kembalikan ke Om Krisna. Tafadhol. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan uraian dari guru-guru kita apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita masuk ke pernikahan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, terutama yang belum menikah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Ista, Ustaz Hamzah. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian Atep Setiabudi, dan juga Algi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.